Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Atania, pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi hari ini terkait dengan 2 rumah warga di Kampung Balang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ludes dilalap api pada Jumat malam. 1 orang korban menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Kampung Balang. Kobaran api dengan cepat membesar dan merabat ke rumah sebelahnya karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, sementara api diduga berasal dari kompor gas yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah saat sedang memasak. Tak hanya rumah, 4 unit sepeda motor dan 1 sepeda listrik juga ikut terbakar. Sementara 1 mobil sedan mengalami kerusakan di bagian pintu hingga bodi belakang sebelah kanan. Petugas damkar berhasil menjinakkan api setelah melakukan proses pemadaman selama 20 menit agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Ternyata penyebab utama dari kejadian tersebut adalah kompor meledak, seperti itu. Jadi tabung gas yang kebakaran, sehingga itulah yang memicu sehingga kebakaran itu terjadi. Kerugian akibat kebakaran ini masih dalam proses pendataan petugas. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sakit hati karena tak dibukakan pintu, seorang menantu membakar rumah mertuanya. Ironisnya, pelaku sempat berpura-pura ikut membantu proses pemadaman. Hah? Itu Mi, kenapa dimatikan? Rumah panggung milik salah satu warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini dilalap si jago merah. Mirisnya, rumah ini dibakar oleh seorang pria yang merupakan menantu dari pemilik rumah. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah. Pelaku gelap mata karena diduga sakit hati tidak dibukakan pintu oleh sang mertua saat ingin menemui istrinya. Pria berusia 20 tahun itu membakar rumah dengan bensin yang sebelumnya akan digunakan untuk mengisi tangki motornya. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, pelaku pura-pura ikut membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Berarti tersangka ini ditangkap di TKP ini, Pak? Ya, jadi jatuhnya ini tertangkap tangan karena sesaat setelah kejadian. Saat setelah kejadian langsung kami tangkap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk memperkuat motif pelaku membakar rumah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Tanah Toraja menggerebek arena judi sabung ayam. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil tangkap 10 pelaku judi. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena sabung ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi sabung ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerebekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan, dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian uang tunai 800.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Seorang residivis pelaku pencurian yang baru 3 hari bebas diamuk massa usai kedapatan mencuri laptop di sebuah kamar indekos Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelaku yang hendak dievakuasi sempat memukul ketua RT menggunakan pompa sepeda. Rekaman video milik warga yang memperlihatkan seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan hingga menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri 1 unit laptop milik mahasiswa di dalam kos-kosan. Pelaku langsung diamankan polisi, namun naas saat diamankan pelaku sempat mengambil pompa ban yang berada di atas mobil dan melakukan pemukulan kepada warga. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala dan dagu. Saya mau amankan ke mobil patroli. Ya. Dia respect dapat pompa sepeda di atas mobil patroli. Langsung dia hantam. Oh, tapi saat dievakuasi atau diamankan sama polisi tidak diikat atau apa? Tidak diikat. Tersangka masuk di rumah korban, kemudian keluarga sama korban sehingga diamankan oleh warga. Setelah diamankan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Tamalate yang selanjutnya diamankan ke Polsek Tamalate untuk proses lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Para jemaah calon haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal Kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam Kloter 1 Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal Kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Masyarakat kini semakin dimudahkan mengakses informasi dan layanan terkait ibadah haji dan umroh. Sebuah aplikasi digital telah hadir yang dirancang khusus untuk mempermudah layanan bagi calon jemaah. PT Tanur Mutmainah Tour sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji resmi berizin dari Kementerian Agama RI meluncurkan aplikasi Tanur App 1.0. Tanur App 1.0 merupakan aplikasi digital inovatif yang dirancang khusus untuk mempermudah layanan bagi jamaah dan agen. Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian acara kick-off meeting 2025 yang digelar di Hotel Mercure Batavia, Jakarta. Dengan mengusung tema Unpossible dengan tagline inovatif, fight, dominate, Tanur App 1.0 meningkatkan kualitas layanan dengan prinsip cepat, transparan, dan terintegrasi. Aplikasi ini memiliki sejumlah keunggulan,
mulai dari pendaftaran umroh dan haji secara digital hingga simulasi konfigurasi tempat duduk pesawat. Tentunya aplikasi ini bukan dirancang di waktu yang sebentar, sebenarnya sudah hampir 2 tahun. Rekan-rekan sekalian, aplikasi ini dirancang khususnya untuk meningkatkan kualitas layanan dan prinsip kecepatan, transparan, serta terintegrasi. Sehingga aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur dan ini baru yang 1.0. Manajemen juga memaparkan arah kebijakan perusahaan, target layanan jemaah, program kemitraan agen, serta peluncuran sistem evaluasi mutu pelayanan. Pemirsa, jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 6.761 jemaah asal Indonesia dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG kloter 1 fast track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 92 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di Kota Semarang, Jawa Tengah pada musim haji tahun ini. Sang kakek mendaftar haji sejak tahun 2012 dan telah menunggu selama 13 tahun. Suwito, warga Pudak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon jemaah haji tertua dari Kota Semarang pada musim haji 2025 ini. Ia berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatannya ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping.
Darmi Jati, anak Suito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan haji. Namun Suito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Saya kan kemarin sudah umroh, saya umroh kan orangnya sedikit ya. Saya bayangkan sewaktu umroh aja, saat dia lancar. Kan besok ini pakai kursi roda.